Pada tahun 2024 mendatang, Indonesia akan segera melaksanakan pemilihan umum. Meskipun pemilihan umum masih berjarak 2 tahun, masyarakat sudah mulai mendiskusikan siapa yang cocok menjadi presiden 2024 nanti. Presiden adalah seorang pemimpin negara yang memiliki peran sangat vital. Bagaimana nasib suatu negara ke depannya sangat tergantung dari bagaimana presiden tersebut memimpin negaranya. Peran pemimpin harus diberikan kepada orang yang tepat, karena pemimpin harus mampu menggerakkan dan mempengaruhi bawahannya sehingga mampu mewujudkan visi yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Peran pemimpin dalam suatu negara akan memberikan dampak bagi negaranya itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui pemimpin seperti apa yang pantas untuk menjadi pemimpin Indonesia di tahun 2024 nanti. Karena pemimpin yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi negara kita Indonesia. Pada bulan Agustus lalu, Indonesia sudah mencapai usia 77 tahun. Hal ini menyatakan bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka sejak 77 tahun yang lalu. Selama 77 tahun tersebut, Indonesia masih menjadi negara yang berkembang. Dengan usia Indonesia yang segera mencapai 77 tahun ini, sudah sepantasnya Indonesia mampu menjadi negara maju dalam waktu yang dekat. Pada tahun 2045 nanti, Indonesia akan memasuki usia yang ke-100 tahun. Selama menuju usia 100 tahun tersebut, Indonesia sudah harus mampu mewujudkan visi menjadi negara maju agar Indonesia Emas 2045 mampu terwujud. Salah satu faktor utama yang menyebabkan suatu negara menjadi negara maju adalah kualitas sumber daya manusianya. Saat ini Indonesia berada pada peringkat 87 dari 150 negara dalam indeks sumber daya manusia menurut riset yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2018. Sumber daya manusia yang unggul mampu diwujudkan melalui pendidikan yang berkualitas. Melihat dari sisi pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia juga memiliki kualitas yang masih sangat rendah. Pada dasarnya, kualitas pendidikan suatu negara menjadi kunci majunya suatu negara. Hal inilah yang menjadi tugas utama pemimpin negara untuk memberikan pengaruh kepada seluruh masyarakat mengenai pentingnya pendidikan serta mampu menggerakkan seluruh komponen pemerintah untuk memfokuskan kebijakan negara pada dunia pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan menambah program-program yang merupakan inovasi-inovasi yang dapat diterapkan di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Saya sebagai mahasiswa pun ingin memberikan suatu program yang merupakan suatu inovasi yang bisa dikembangkan di sekolah masing-masing. Memiliki minat baca yang tinggi mampu memberikan keuntungan bagi siswa untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Di Indonesia, menurut perankingan minat membaca yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment dari 77 negara, Indonesia berada pada peringkat 71 dan terendah kedua setelah Filipina. Program 30 menit membaca mampu menjadi jawaban atas permasalahan ini. Sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dapat menerapkan program ini. Melalui program ini, sekolah akan mengajak seluruh siswanya untuk wajib membaca buku yang tersedia di perpustakaan sekolah selama 30 menit sebelum memulai pembelajaran. Siswa dapat memilih buku yang akan mereka baca di perpustakaan, kemudian membawa buku tersebut ke kelas masing-masing dan membaca buku bersama-sama dengan diawasi oleh guru. Setelah 30 menit, guru dapat meminta satu orang perwakilan siswa untuk memberikan review bacaan. Siswa yang menjadi perwakilan akan maju ke depan kelas dan menyampaikan review mengenai buku tersebut. Dengan demikian, selain meningkatkan minat baca, kegiatan review juga menjadi salah satu cara untuk melatih public speaking siswa. Program ini harus dilakukan secara rutin setiap hari untuk membiasakan siswa agar selalu membaca minimal 30 menit setiap hari sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Kemudian program community service. Program kedua ini memfokuskan untuk memberikan pendidikan karakter kepada siswa. Community service merupakan program yang mengajak siswa untuk lebih peduli terhadap sesama makhluk hidup yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Program community service dilakukan dengan mengajak para siswa melakukan kunjungan ke panti asuhan, panti jompo, dan rumah-rumah warga yang membutuhkan untuk memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan atau membantu mengurusi pekerjaan di tempat-tempat tersebut. Sekolah juga dapat mengajak siswa untuk melakukan reboisasi di lingkungan-lingkungan yang masih terlihat gersang dan mengajak warga di lingkungan sekitar tempat reboisasi tersebut untuk merawat lingkungan secara berkala. Melalui program ini, siswa akan merasakan pengalaman langsung bagaimana rasanya berbagi dan menolong masyarakat yang memerlukan bantuan, serta mendapatkan pengalaman untuk selalu menjaga lingkungan hidup. Program ketiga yaitu program Long Life Learning.
Program ini berfokus untuk mengasah minat siswa pada bidang kewirausahaan, riset, dan kepemimpinan. Siswa akan diberi pilihan untuk memilih 3 bidang tersebut. Jika siswa tersebut memiliki minat terhadap salah satu atau beberapa bidang tersebut, maka siswa akan diasah lebih dalam untuk menguasai bidang yang siswa tersebut minati. Kewirausahaan berfokus untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa untuk memberikan inovasi-inovasi pada bidang usaha yang ingin mereka buat. Siswa dibebaskan membangun usaha yang ia minati. Setiap 6 bulan sekali, siswa mendapat kesempatan untuk menunjukkan hasil usahanya di depan warga sekolah. Kemudian bidang riset membuka peluang bagi siswa yang tertarik melakukan penelitian pada bidang sains dan teknologi ataupun bidang sosial dan humaniora. Tujuan bidang ini untuk membentuk karakter siswa yang memiliki rasa penasaran tinggi untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan. Hasil riset siswa kemudian akan dijadikan jurnal penelitian sehingga dapat berguna pada bidang ilmu pengetahuan. Kemudian bidang kepemimpinan mengajak siswa untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada diri siswa. Siswa yang minat pada bidang ini akan diberikan pelajaran dan kiat-kiat untuk menjadi seorang pemimpin yang mampu menggerakkan dan mempengaruhi seluruh anggotanya ke arah yang lebih baik. Mereka akan mendapatkan pelatihan public speaking dan problem solving, sehingga suatu saat nanti mereka dapat menjadi pemimpin yang dapat berbicara dengan tegas dan menjadi pemecah masalah. Ketiga bidang tersebut adalah komponen yang paling penting untuk mewujudkan generasi yang unggul bagi Indonesia. Akan tetapi, siswa memiliki minat yang berbeda-beda tergantung setiap individu. Oleh karena itu, program ini memberikan 3 pilihan bidang yang dapat mereka pilih sesuai minat masing-masing. Dari pemaparan tadi, dapat kita ketahui bahwa pemimpin yang cocok menjadi pemimpin Indonesia adalah pemimpin yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tidak ada alasan bagi pemimpin Indonesia untuk tidak meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, karena pendidikan adalah satu hal yang penting yang harus ditingkatkan kualitasnya demi membuat Indonesia menjadi negara maju di masa depan. Oleh karena itu, pemimpin Indonesia harus memprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Pemimpin Indonesia harus mampu menggerakkan seluruh komponen pemerintah maupun masyarakat untuk bersama-sama membangun pendidikan yang berkualitas di Indonesia sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Melalui program-program tersebut, penulis optimis bahwa kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat. Melalui pendidikan yang berkualitas, maka sumber daya manusia Indonesia akan menjadi berkualitas juga di masa depan, sehingga mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saya Destian Fitri Hanayani Ismadi. Video ini saya buat untuk memberikan pandangan saya mengenai pemimpin seperti apa yang cocok menjadi pemimpin Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat maupun bagi penonton yang menonton video ini. Sekian dari saya, jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.